Berikut ini rangkuman peristiwa dalam Perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-881 pada Selasa, 23 Juli 2024. Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman lebih dari 6 tahun penjara kepada Alsu Kurmasheva, seorang jurnalis Rusia Amerika untuk Radio Free Europe, Radio Liberty, RFA-KRL. Wanita itu dituduh menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Kurmasheva yang berusia 47 tahun, berdomisili di Praha, tetapi ditangkap saat mengunjungi keluarganya di Tatarstan, Rusia. Perang Rusia-Ukraina hari ke-881, sang suami, Pavel Butorin, yang juga bekerja untuk RFA-KRL mengatakan penangkapan istrinya terkait dengan sebuah buku yang telah disuntingnya berjudul Saying No to War, 40 Stories of Russians Who Opposed the Russian Invasion of Ukraine. Putri-putri saya dan saya tahu Alsu tidak melakukan kesalahan apapun, dan dunia juga mengetahuinya. Kami membutuhkannya untuk pulang, lanjutnya. Presiden dan CEO RFA-KRL, Stephen Chapus, menyebut persidangan dan vonis Kurmasheva yang cepat dan diadakan secara rahasia sebagai pelecehan terhadap keadilan. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba menginjakkan kaki di Tiongkok pada Selasa, 23 Juli 2024. Di Cina, Kuleba akan berunding dengan pejabat Beijing agar mereka membantu mengakhiri perang dengan Rusia. Selama Perang Rusia-Ukraina yang hampir berlangsung selama 3 tahun, Tiongkok menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral. Meski demikian, kemitraannya dengan Rusia semakin erat. AS dan Eropa menuduh Beijing mengirimkan komponen dan peralatan yang digunakan untuk menjaga produksi militer Rusia tetap berjalan. Pemerintah Ukraina mengatakan pada hari Senin, 22 Juli 2024, bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan awal dengan kreditor internasional untuk merestrukturisasi utang pemerintah senilai lebih dari 20 miliar dolar. Ribuan orang menghadiri pemakaman Irina Farion, mantan anggota parlemen Ukraina yang dibunuh pada hari Jumat, 19 Juli 2024, di Lviv. Farion terkenal karena kampanyenya untuk mempromosikan penggunaan bahasa Ukraina dan menghapus bahasa Rusia dari pejabat Ukraina. Ia mengkritik anggota resimen Azov Ukraina yang berbahasa Rusia yang membela Mariupol pada hari-hari pertama invasi besar-besaran Rusia. Polisi Ukraina sedang mencari pembunuh yang tidak dikenal itu. Uni Eropa telah memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama 6 bulan lagi, hingga 31 Januari 2025. Rusia mengatakan bahwa pasukannya telah merebut 2 desa garis depan di Ukraina, Andriivka di wilayah Luhansk Timur, dan Pischane di wilayah Kharkiv Timur Laut. Serangan pada hari Minggu, 21 Juli 2024, ini, menewaskan sedikitnya 5 warga sipil di Ukraina di kedua sisi garis depan, kata pihak berwenang Rusia dan Ukraina. Di wilayah selatan Kherson yang dikuasai Rusia, serangan Ukraina menewaskan seorang wanita, kata gubernur yang ditunjuk Moskow sementara di wilayah Donetsk yang diduduki sebagian. Sepasang suami istri tewas ketika mobil mereka ditabrak, kata gubernur yang ditunjuk Rusia. Serangan pesawat nirawak Ukraina juga menewaskan seorang wanita di desa Vernotoretske. Di wilayah utara Sumy, seorang pria berusia 37 tahun tewas oleh serangan Rusia, kata kantor Kejaksaan Agung Ukraina.